bertemu kembali dengan saya Dr. Yopriando Putra. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik tentang konsep dari GRC. Mata kuliah ini, mata kuliah tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, ini merupakan mata kuliah wajib di Magister Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas apa saja yang disebut dengan konsep-konsep tersebut, kemudian bagaimana yang menjadi penggerak bisnis atau pendorong dari konsep GRC, serta bagaimana persyaratan kalau kita mengintegrasikan suatu GRC dalam suatu perusahaan. Juga kita akan bisa mengenai bagaimana menjelaskan komponen GRC dengan kebutuhan bisnis, pendekatan strategi dan pendekatan risiko yang harus dilakukan dalam menerapkan GRC tersebut. Oke. Kita akan mulai perkuliahan ini. Sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu satu poin yang harus kita lihat dan satu pertanyaan, yaitu sebenarnya apa yang mendorong munculnya konsep GRC ini. Mengapa ada ide dari GRC? Di minggu lalu sudah kita ceritakan beberapa keuntungan secara singkat, tetapi kita akan lihat dasarnya munculnya konsep GRC ini. Kalau kita lihat di sini, yang menjadi dasar munculnya GRC itu adanya suatu pendorong atau penggerak yang sedikit memaksa perusahaan untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah pengambilan keputusan. Kita lihat di sini, yang menjadi pendorong pertama yaitu adalah meningkatnya peraturan dari pemerintah, dari asosiasi yang harus dipenuhi. Terkadang perusahaan bingung yang mana yang harus dipenuhi, yang mana yang tidak. Kemudian meningkatnya kompleksitas karena ada masalah globalisasi, perdagangan menjadi perdagangan internasional, kompetitor bukan hanya kompetitor lokal, tapi juga kompetitor asing bermunculan yang membawa dana lebih besar dibandingkan dengan dana yang ada di dalam perusahaan. Mereka juga menawarkan beberapa substitusi produk dan jasa yang lebih baik mungkin, sehingga munculnya tekanan daya saing. Persaingan menjadi semakin ketat, memperebutkan customer yang tidak bertambah banyak. Kemudian juga ada beberapa skandal etik dan skandal finansial yang muncul karena tidak terkontrol, karena perusahaan semakin besar, semakin luas, mungkin daerah cakupannya menjadi semakin lebar, bukan hanya antar kota, mungkin memiliki cabang antar provinsi, antar negara, sehingga muncul pengawasan yang kurang karena perbedaan jarak. Kemudian ada tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari para pemegang saham dan pemilik modal. Mereka ingin melihat bahwa pengelolaan dari suatu perusahaan itu transparan dan akuntabilitasnya jelas. Tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada para pemilik keuangan itu jelas. Berikutnya akan ada meningkatnya beberapa keinginan lain dari stakeholder, misalkan keinginan untuk lebih banyak keuntungan, sehingga perusahaan harus melakukan manajemen resiko untuk mencari profit mana yang bisa dikelola lebih lagi. Perusahaan harus melakukan inovasi di sini. Kemudian juga ada suatu penggerak karena adanya ekspektasi kinerja yang diakibatkan karena adanya muncul masalah integrasi. Jadi karena ada integrasi, tentunya bukan hanya menambah keuntungan, tetapi juga menambah pekerjaan. Saat terjadi integrasi, maka kinerja dari sistem yang terintegrasi harus lebih baik dengan sebelum terintegrasi. Pengontrolan secara terpusat memiliki risiko sendiri dalam hal ini. Yang terakhir tentunya karena adanya teknologi yang baru. Teknologi yang bisa mendisruptif suatu perusahaan, sehingga jasa yang diberikan oleh perusahaan harus cepat berganti sesuai dengan perkembangan teknologi.
Ini adalah beberapa alasan mengapa muncul masalah seperti itu. Kalau kita lihat dari proses integrasi, sebetulnya apa saja yang menjadi persyaratan mengintegrasikan suatu perusahaan dengan yang namanya GRC, atau tata kelola, manajemen risiko, dan compliance. 3 komponen ini, jika diintegrasikan dalam suatu perusahaan, maka memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah perlu suatu pendekatan strategis, karena tidak mudah menerapkan GRC, harus benar-benar dilihat kesesuaiannya. Dan juga GRC ini harus benar-benar link dengan komponen-komponen di dalam strategi. Jadi jangan sampai GRC ini hanya sekedar program, tetapi tidak menjawab suatu solusi. Kemudian perlunya meningkatkan suatu alignment antara GRC yang diterapkan ini dengan masing-masing komponen di dalam GRC, misalkan dengan tata kelolanya. Manajemen risiko merupakan salah satu pemicu dalam pengelolaan, sehingga semuanya berbasis manajemen risiko, dan beberapa kepatuhan juga harus diikutin di sini. Yang ketiga adalah adanya suatu bahasa yang sama, supaya bisa mengkoordinasikan GRC ini di setiap departemen. Kemudian adanya suatu risk appetite atau risiko yang dapat dikelola suatu perusahaan ini harus dapat ditingkatkan. Tujuannya tentunya untuk membantu supaya GRC ini lebih fokus kepada keuntungan dan kepatuhan dari suatu sistem informasi. Jadi dengan meningkatnya risk appetite, berarti profit juga semakin meningkat. Yang tadi adalah masalah dari compliance. Compliance ini harus sesuai dengan manajemen risiko yang kritis. Jadi compliance mendahulukan beberapa manajemen risiko yang sangat kritis. Jadi menggunakan skala prioritas di sini. Kemudian kalau ini merupakan teori untuk melakukan proses pengintegrasian. Pertanyaan kemudian timbul adalah bagaimana caranya kita melakukan suatu proses tadi, proses yang pertama yaitu melakukan pendekatan secara strategis. Bagaimana kita melakukan pendekatan strategis, kemudian melingkan strategi ini dengan GRC, dan juga pendekatan dari sisi resiko. Kita akan bahas ketiga ini satu persatu. Kita akan bahas. Pertama, untuk melakukan proses integrasi di sini, kita akan lihat bahwa strategi itu diawali harus dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melakukan pertanyaan, kita hendak kemana dalam strategi ini, apa yang ingin dicapai, apa goalnya. Setelah ketemu goalnya, kita membahas bagaimana merencanakan untuk mencapai goal tersebut. Kemudian proses apa yang harus ditempatkan, mana yang harus diganti, sistem mana yang harus diganti, mana yang harus dikurangi, mana yang harus diperbaiki. Apa yang menjadi sesuatunya itu untuk mencapai atau menjadi kendaraan mencapai kepada goal tersebut. Dan jika sudah jelas kemana arah tujuannya, kendaraannya apa atau alatnya apa, barulah kita menetapkan kerangka kerja GRC. Di sini yang namanya GRC itu merupakan suatu proses mengelola dan memonitoring suatu struktur apakah sudah sesuai dengan arahnya. Jadi GRC merupakan supirnya dari kendaraan kita mencapai suatu tujuan. Ia akan melihat bagaimana apakah harus melakukan proses pengereman, percepatan inovasi, harus berbelok ke arah mana, sesuai dengan peta yang sudah diberikan dari strategi. Jadi pendekatannya menjadi pendekatan lebih jelas, sehingga pengelolaan dan risiko pun itu sudah sesuai arahnya. Di sini seorang supir itu akan mengelola, menyetir kendaraannya, melihat rambu-rambu yang ada, itu kita ilustrasikan sebagai compliant, kemudian mengikuti aturan dalam berkendara, tidak boleh melebihi kecepatan tertentu, tidak boleh membunyikan klakson, itu adalah risk management. Jadi kita itu memaparkan GRC ini merupakan seorang supir yang melihat kondisi sekelilingnya, beradaptasi saat belok, melihat dulu kaca spion, kalau belok ke kiri, berarti melihat spion di sebelah kiri,
itu merupakan compliant atau kepatuhan yang harus diikuti. Jika tidak, berarti akan tertimbul suatu risiko. Jadi itu secara sederhana yang namanya pendekatan secara risiko. Oke. Lalu komponen dalam GRC ini harus kuat. Jadi seorang supir itu harus kuat pengetahuannya dan kemampuannya, skillnya. Jadi kita harus melatih agar komponen GRC ini benar-benar mengetahui bagaimana memetakan strategi, bagaimana memetakan proses, manusia yang tepat, dan teknologi yang tepat. Dalam pengelolaan atau governance, memberikan suatu kebijakan internal, bagaimana harusnya berperilaku mengendarai strategi ini, kemudian adanya peraturan secara eksternal harus diikuti, merupakan rambu-rambu, dan peraturan-peraturan yang harus dikelola. Jadi kalau supirnya adalah supir kendaraan pribadi, maka risk appetite-nya itu merupakan kendaraan pribadi. Risikonya menyesuaikan dengan bentuk dari risk appetite-nya. Jadi kalau supirnya supir truk, tentu risk appetite-nya berbeda dengan supir pribadi. Nah, ini harus sesuai, jangan sampai GRC ini komponennya tidak sesuai. Misalkan pengelolaan dengan supir pribadi diterapkan pada supir truk tidak akan bisa. Perusahaan yang sangat agresif dalam mencari customer, tidak bisa kita menerapkan GRC yang hanya bersifat defense. Nah, kita lihat di sini. Dari sisi government dan risk management itu ada suatu pengelolaan operasi dan dukungan terhadap GRC. Ada pekerjaan-pekerjaan operasi yang tentunya kondisi yang ada di lapangan yang harus kita lihat di dalam pengelolaan GRC ini. Hasilnya itu akan menciptakan suatu profil perusahaan yang cukup kuat secara etika, lebih efisiensi, selalu meningkat, dan efektif. Nah, inilah proses pembelajaran yang ada di dalam proses GRC. Sehingga para karyawan harus diberitahu bahwa perusahaan sedang melakukan kebijakan GRC yang selalu beradaptasi kepada tindakan operasional dan masalah perusahaan yang kuat, bagaimanapun kejadian yang ada di tingkat operasional tersebut. Itu merupakan salah satu ilustrasi mungkin yang lebih mudah kalau kita melihat GRC tadi. Kemudian perlunya adanya bahasa. Bahasa ini pasti kita bisa mengkoordinasikan di antara setiap elemen dalam perusahaan. Perusahaan eksekutif harus bisa membuat supaya departemen di bawahnya itu bisa berkomunikasi. Dari sisi akuntabilitas, misalkan stakeholder itu inginnya apa, kita bisa memberitahu kepada stakeholder apa keinginannya dan kita penuhi. Permintaan dari pemerintah, permintaan yang diikuti dari akuntan publik, investor, dan customer, kita harus memberikan suatu kepercayaan, tanggung jawab dengan memberikan penjelasan informasi yang sesuai. Kemudian harus dikendalikan, bahasa pengendalinya harus sesuai, harus berani. Kita melakukan dalam pengendalian secara legislatif, secara hukum, saya memberikan beberapa instruksi kepada bawahan, menyesuaikan dengan compliant dari Sarbanes-Oxley, GAP, aturan dari akuntansi publik, COBIT kalau dari sistem informasi, kemudian beberapa value dan kode dari suatu pemerintahan. Misalkan adanya suatu SOP yang ingin melihat value apa yang akan dikejar dari bisnis tersebut. Apakah mengejar return of investment, apa mengejar keuntungan secara besar, atau ingin mengejar risiko yang kecil tapi untungnya besar. Nah, dari sana dibuat suatu strategi. Dari sana dibahasakan, diturunkan menjadi suatu kerja strategi dalam bentuk perencanaan, rencana dari perusahaan atau rencana bisnis, kemudian dalam bentuk risk management plan, rencana manajemen risiko, merancang suatu business continuity untuk menghindari jika terjadi masalah-masalah risiko yang bisa berdampak cukup besar dalam melakukan proses bisnis. Kemudian merancang bagaimana IT network-nya dan rekan kerjanya dibantu dengan seorang audit internal. Jadi di sini semua tim bekerja.
Tidak ada bahasa yang tidak dimengerti oleh setiap tim. Mereka mengerjakan sesuai dengan tugasnya, kemudian diukur apakah sudah terkelola dengan baik. Jadi kinerjanya kita ukur dari sisi laporan-laporan internal, laporan keuangan, laporan pemegang saham, laporan-laporan yang lain yang berhubungan dengan laporan dari pihak eksternal, misalkan laporan pajak, semua terkelola dengan baik, tidak ada celah, tidak ada yang ditutupi. Sehingga di sini eksekutif grup, CEO bekerja sama untuk membuat supaya aliran dari informasi atau aliran dari bahasa ini tidak terjadi sesuatu yang mengganggu, tidak tersendat. Jika ada yang tidak dimengerti, maka ada proses komunikasi untuk bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang memiliki akuntabilitas yang sesuai. Yaitu itu adalah pendekatan dari sisi strategi dengan bahasa yang sudah sesuai. Kita akan lihat komponen yang ketiga, yaitu pendekatan secara risiko. Bagaimana pendekatan secara risiko yang harus kita lakukan di sini? Mula-mula kita definisikan apa yang disebut dengan risiko. Jadi yang namanya risiko itu adalah suatu pengukuran ketidakpastian di masa depan dalam mencapai suatu tujuan kinerja atau sasaran di dalam suatu biaya dan penjadwalan yang telah ditetapkan dan batasan kinerja sudah ditetapkan. Ini dari pustaka yang pertama. Kemudian arti dari risiko adalah sesuatu tindakan yang tidak pasti atau kondisi yang bisa terjadi yang secara positif maupun negatif berdampak terhadap suatu sasaran proyek. Jadi yang namanya risiko ini, kalau kita ilustrasikan kepada pengendara tadi, ini merupakan kondisi-kondisi yang ada di perjalanan suatu strategi mencapai kepada tujuan. Kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam berkendara mencapaikan tujuan, dan rambu-rambu komplain yang harus kita penuhi, harus kita patuhi. Bagaimana kalau kita melanggarnya? Ya bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Harus waspada dalam mengerjakan GRC ini. Dari sisi manajemen risiko, kita bisa ulang kembali dari mata kuliah manajemen risiko. Ini adalah proses manajemen risiko. Kita ulang kembali ya. Kalau kita lihat di sini, ini pertama kali kita harus menentukan aset. Apa yang akan kita lindungi, kemudian mengidentifikasikan domain risikonya, faktor-faktor risikonya apa, mana tingkat prioritas yang harus dikerjakan, sehingga kita melihat bahwa risiko ini merupakan suatu peluang buat mencapai profit. Bukan suatu ketakutan, tapi suatu mencapai profit. Kembali ke ilustrasi berkendara, yang nama risiko itu suatu tujuan kita memilih jalan, mau jalan lewat jalan tol, mau lewat jalan cukup ramai, itu merupakan satu peluang untuk mencapai tujuan. Tidak ada risiko yang tidak kita kuasai jika kita sudah melakukan analisis risikonya. Tapi jika risikonya sangat besar, misalkan kalau pakai ilustrasi berkendara, jika di dalam jalan kondisinya banjir dan tidak dapat dilalui, berarti itu sudah melampaui dari risk appetite atau kemampuan kita mengelola risiko. Sebaiknya kita tidak melakukan GRC, tidak melakukan proses berjalan. Kita mengganti jalur karena risikonya sudah melampaui dari risk appetite kita. Kemudian kita menilai risiko-risikonya apakah sesuai atau dengan kemampuan kita. Kemudian kita melakukan proses strategi. Bagaimana rencana supaya risiko ini dapat teratasi dengan kondisi yang mulus. Setelah itu sambil berjalan, proses risiko tidak stop, tapi kita akan memonitoring setiap saat apakah risiko-risiko yang tidak kita kendaki muncul. Misalkan kalau kita berkendara, tiba-tiba saat berkendara ada orang menyeberang, itu merupakan risiko yang muncul di tengah perjalanan kita menuju tujuan. Tiba-tiba pasar saham mempengaruhi dari harga barang kita.
kemudian terjadi boykot dari karyawan kita, terjadi harga yang sangat besar yang ditawarkan oleh supplier. Nah, itu merupakan risiko yang muncul dalam perjalanan yang kita sudah bisa antisipasi karena kita sudah mengelola aset dan mengelola risiko di awal. Itu merupakan penggambarannya. Sebagai contoh, di sini kita akan melihat model dari manajemen risiko dari standar yang diberikan oleh Amerika dan New Zealand, yaitu 4360-1999. Kita akan lihat di sini bagaimana mengelolanya. Ya, kita akan lihat di sini. Ini contohnya. Ya, gambar di sebelah sini merupakan manajemen risiko atau proses manajemen risiko berdasarkan dari standar yang diberikan di Amerika dan New Zealand. Kita lihat tahapannya di sini. Kita lakukan dengan menerapkan konten apa saja yang harus kita amati. Apa yang menjadi risiko, kita identifikasikan domainnya apa. Kita analisis risikonya apakah sesuai dengan risk appetite kita. Bagaimana tahu risk appetite? Ya, kita menentukan risiko kita dengan risiko yang harus dipenuhi secara natural atau sebutnya risiko inherited. Kemudian risiko yang muncul karena adanya standar yang kita gunakan, risiko kontrol, dan risiko-risiko lain yang muncul sesuai dengan pelaksanaan proses bisnis. Kita mengevaluasi risikonya, ini kita monitoring sampai berjalan, jadi proses risiko tidak berhenti pada saat perusahaan melakukan perjalanan sampai tujuan. Kemudian kita lihat ancamannya, apakah ancamannya dapat dilakukan, kita nilai apakah dapat kita kendalikan atau tidak. Jika tadi ancamannya adalah banjir, tentunya mobil kita tidak bisa berkendara ke daerah banjir. Kita harus memutar arah. Tapi jika risikonya itu mungkin banjirnya cuma kecil, dan roda mobil kita bisa melewati, mungkin kita akan berjalan pelan-pelan. Nah, kita lihat apakah trait ancaman tersebut mengganggu. Misalkan ada regulasi dari beberapa asosiasi yang menuntut bahwa sistem kita memberikan informasi yang bertambah. Apakah tuntutan tersebut dapat menjadi suatu ancaman atau dapat kita kelola dengan baik bisa menjadi suatu profit. Nah, inilah model sederhana dari proses manajemen risiko standar AS/ANZ 4360-199. Nah, ini lebih mudah untuk diamati mungkin. Kemudian ada satu usulan dari Deloitte bahwa Deloitte memiliki suatu ide untuk menentukan suatu risiko yang cerdas. Jadi bagaimana supaya melatih para supir ini menggunakan robot cerdas. Deloitte menyebutnya sebagai Risk Intelligent Enterprise. Jadi suatu GRC, pendekatan GRC yang fokusnya kepada pemeliharaan dari kesetimbangan yang tepat antara risiko dan profit atau risiko dan reward. Di mana ada risiko, di situ ada rewardnya. Manajemen risiko yang efektif ini harus fokus secara terus-menerus, simultanus, kepada nilai yang dilindungi dan nilai yang diciptakan. Deloitte ini mengacu kepada suatu organisasi yang sudah mencapai suatu kondisi yang berkembang dari kemampuan manajemen risiko. Mereka menyebutnya sebagai Risk Intelligent Enterprise. Kalau kita kembali kepada ilustrasi supir tadi, ini merupakan supir yang sudah sangat berpengalaman. Dia tahu resikonya akan memilih jalur mana. Misalkan lewat jalan tol, tol yang mana yang dipilih, dia tahu resikonya. Atau lewat darat, dia akan tahu resikonya. Ini merupakan contoh dari suatu supir yang sangat cerdas, membawa strategi mencapai tujuan. Deloitte menyebutnya sebagai Risk Intelligent Enterprise. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut. Ini merupakan bentuk dari Risk Intelligent Enterprise. Bentuknya seperti ini. Kita lihat di top
manajer paling atas itu ada pengelolaan risiko di bagian dewan direksi. Mereka melakukan 4 poin, yaitu mendefinisikan risiko, melakukan pendefinisian dari kerangka kerja, tanggung jawab dan peranannya, dan memberikan suatu pengelolaan yang transparan. Sedangkan di bagian manajer tengah, middle management, di sini merupakan proses manajemen eksekutif. Kita lihat di sini adalah infrastruktur dari risiko-risiko, yaitu manusia, proses dan teknologi, itu yang dibahas. Apa saja struktur dari risiko yang harus dikelola, tanggung jawab manajemen eksekutif apa saja, dan bagaimana memonitoring suatu sasaran yang dijaminkan. Bagian bawahnya adalah proses dari risk process dan risk classes. Di sini dilakukan proses mulai dari mengidentifikasikan risiko, kemudian mengakses kegiatan risiko, sampai dengan memonitoring dari risiko. Di sini dirancang bagaimana mendesain suatu proses manajemen risiko. Ini merupakan proses tanggung jawab dari setiap bisnis unit. Kemudian ada beberapa fungsi pendukung yang melekat dari masing-masing komponen. Di sini ada bagian governance-nya, ada perencanaan strategis, ada operasional infrastruktur, compliance, dan pelaporan. Ini merupakan bagian dari bisnis support-nya. Di sini kalau kita lihat bentuk seperti ini merupakan bentuk yang dikelola dari 9 prinsip Deloitte untuk mencapai suatu perusahaan yang cerdas dalam risiko. Sehingga semua tahu bagaimana fungsi-fungsi dan peranannya supaya risiko tersebut dapat dikelola. Jadi bagian atas melakukan pendefinisian di sini. Kemudian bagian tengahnya ini melakukan proses penerapannya sehingga terjadi peningkatan dan kelanggengan atau sustainability dari perusahaan. Oke. Itu merupakan yang diberikan oleh Deloitte. Ya. Ini kita bisa rancang sebagai suatu perancangan risk appetite. Ya. Kemudian kita ingin melihat bagaimana hubungan dari compliant, kepatuhan, dengan risiko yang kritis. Anggap saja company merupakan rambu-rambu yang harus kita ikuti supaya proses dari perjalanan bisnis kita ini tidak terganggu. Kita berikan di sini adalah hubungan antara compliant dengan komponen risiko yang kritis. Kita lihat di tabel ini, kita lihat pelan-pelan. Untuk cakupan strategi di sini yang namanya compliance strategi atau rambu-rambu strategi, maka yang menjadi indikatornya atau sensor risikonya di sini adalah sebagai suatu strategi mengembangkan organisasi, maka harus ditentukan regulasi yang relevan. Jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Kemudian diperlukan suatu keberlangsungan dari kepatuhan untuk mengintegralkan setiap bagian dari strategi compliance ini. Jadi tidak bisa sekali dua kali, harus terus-menerus kita melakukan proses dari compliance sustainability. Tidak bisa kita mengikuti rambu hanya sekali-kali. Kita benar-benar memenuhi semua rambu pada setiap waktu. Itu yang harus kita kerjakan di sini. Berikutnya adalah dari sisi kepatuhan organisasi. Struktur organisasi harus dilakukan supaya bisa memenuhi persyaratan spesifik.
Yang kita niatkan di sini, misalkan setiap regulasi yang harus kita penuhi memenuhi dari aturan Sarbanes-Oxley. Ini yang merekomendasikan bahwa CEO dan presiden harus orang yang berbeda contohnya. Dalam organisasi, untuk menghindari terjadinya segregation of duty, suatu kewenangan yang berlebihan. Dari sisi proses, di sini harus ada suatu proses kunci yang harus didokumentasikan dan dipraktikkan. Jadi setiap proses-proses kunci yang kita sebut, mungkin kalau dalam COVID kita sebut sebagai best practice, itu kiat-kiat lah kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu harus kita dokumentasikan apa kiat-kiatnya. Kemudian kita praktekkan, jangan cuma sekedar kita dokumentasikan. Kemudian harus ada proses audit yang mereview untuk menjamin setiap proses terdokumentasi secara efektif dapat digunakan untuk persyaratan dari compliant maupun peraturan. Di sini ada audit yang melihat apakah kepatuhan compliance sudah dilakukan. Dari sisi aplikasi dan data, ini biasanya orang sisi informasi ya. Aplikasi harus dirancang, diimplementasikan, dan diuji terlebih dahulu untuk mendukung semua persyaratan dari setiap regulasi. Data harus terlindungi secara tepat dan harus ditangani sesuai dengan peraturan. Jadi di sini tidak boleh ada data yang bocor. Jangan sampai beberapa data keputusan, data-data penting, knowledge itu bocor kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini seorang sistem informasi harus memegang benar peraturan dari pelindungan data dari data customer maupun perlindungan dari data perusahaan. Yang terakhir adalah tentang fasilitas. Fasilitas harus dirancang dan harus tersedia memenuhi kebutuhan dari regulasi. Contohnya beberapa regulasi membutuhkan suatu catatan yang harus selalu siap, yang selalu berada di lokasi. Jadi catatan, misalkan catatan dari inventory, dari pergudangan, ini harus siap. Tidak harus online, tapi harus offline. Jadi pada saat dibutuhkan, bisa melihat bagaimana kondisi gudang. Ada catatan yang terprint, tercetak. Jangan sampai kita tidak tahu di gudang itu isinya apa, barang yang keluar mana, barang yang masuk mana. Bagaimana urutan dari pemasukan barang, apakah sesuai dengan aturan expire, atau aturan dari proses pengepakan. Ini contohnya, jadi fasilitas itu harus kita catat, kadang-kadang dibutuhkan di tempat dalam bentuk tercetak. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Bagi yang ingin offline, boleh tuliskan di kolom komentar atau di Classroom Google jika ingin secara offline. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada kuliah berikutnya.